Yo, balik lagi bareng gua Babas di sini. Tempat di mana kita ngobrol santai tapi dalam banget. Kadang mikir, kadang ngakak, kadang pengen nangis juga. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang relatable banget lah buat lo semua. Jadi siapin kopi, rebahan, atau rokok lo karena kita bakal ngebedah hal yang bikin otak sama hati sering berantem. Let's go bro. Aku tak berguna kalau nggak diukur angka. Anjir, dunia sekarang tuh kayak semuanya mesti diukur, bro. Lu sadar nggak? Tiap hal kecil, dari berapa langkah lu jalan sampai seberapa sering lu senyum di kamera depan, semua ada angkanya. Aku tak berguna jika tak diukur angka. Kalimat pembuka ini tuh kayak tamparan digital buat semua yang hidup di bawah algoritma. Kayak, bijir, sekarang nilai lu bukan lagi tentang siapa lu, tapi berapa banyak likes, views, engagement rate lu. Dan lucunya, atau sedihnya, tergantung dari mana lo lihat, semua orang main di level yang sama. Semua ngebentuk citra, nyari validasi, kayak pengen diselamatin sama angka. Bertobat di media, Tuhan pasti salah sangka. Wah, ini dalam sih. Maksudnya kayak, gimana ya? Orang sekarang minta pengampunan tapi bukan ke Tuhan, malah ke internet. Posting caption melo, story sedih, terus berharap semesta atau alias followers paham dan maafin. Padahal yang baca juga sibuk scroll. Gue kadang mikir, anjing, kita ini tuh lagi jadi umat di agama baru, bro. Agamanya algoritma, nabinya influencer, kitab sucinya terms and conditions, dan surganya tuh verified badge. Segala hal dikonversi ke data, perasaan, eksistensi, sampai mimpi. Mimpi butuh dana, engagement rate-mu berapa? Gila, bahkan mimpi pun kok udah dikapitalisasi. Mau sukses, mau bikin karya, mau dikenal, ya lihat dulu engagement-nya bejir. Kalau nggak rame, yaudah kayak nggak ada nilainya. Terus ada lagi, terka jarak berita tragedi milik siapa? Ini tuh sindiran halus tapi nusuk. Sekarang tragedi pun bisa jadi komoditas. Sedih lihat orang susah, posting dulu, biar kelihatan empati. Tapi jujur aja, banyak yang sebenarnya bukan peduli, cuma pengen eksis. Semua jadi konten, semua jadi bahan branding. Gue kadang pengen teriak, jancuk, ini dunia apa reality show sih? Dan kalau lo perhatiin, di balik semua absurditas itu, ada semacam ketakutan kolektif. Takut hilang, takut nggak eksis. Makanya semuanya dipahat hebat ya. Lu terus mahat citra sesuai standarnya. Tapi nyah di sini bukan Tuhan spiritual, bro, tapi Tuhan digital. Algoritma, lupa hadiri lu biar sesuai seleranya, biar nong lu di-explore, biar dapet job. Kalau enggak ya lu kayak enggak dianggap hidup. Bangsat ya, kita hidup di zaman dimana keaslian itu malah bikin lu invisible. Semuanya harus tragic, harus estetik, harus relatable. Padahal lu cuma pengen jujur, tapi ya balik lagi, jujur nggak trending, bro. Dan dari situ kebentuklah pola pikir baru. Eksistensi sama dengan angka. Lu bukan siapa-siapa kalau nggak ada metriknya. Lu bahkan nggak bisa sedih tanpa ada yang nge-view. Lu kadang ngerasa geli sendiri. Kita nyembah sesuatu yang kita tahu fana, tapi kita tetap sujud ke situ tiap hari. Dari bangun sampai tidur lagi. Buka HP, refresh notifikasi, lihat angka naik, dan rasanya kayak disayang Tuhan baru. Sekali drop, langsung ngerasa ditinggal. Gila sih, anjir, kita ini umat paling religius tapi kesalah arah kita deh. Wah, kalau disimpulin dia, ya itu kayak mengantar dunia di mana iman udah berubah bentuk. Bukan lagi ke Tuhan yang tak terlihat, tapi ke sistem yang bisa di-refresh. Semua diukur, semua dinilai, semua dikasih angka. Bahkan cinta dan doa. Dan di tengah itu kita nyari makna baru. Siapa gua kalau bukan statistik? Siapa gua kalau bukan data? Anjir, bagian ini tuh kayak ledakan. Setelah sebelumnya ngomongin gimana semuanya jadi angka, di sini tuh muncul revolusi keyakinan baru. Bukan lagi tentang iman dan surga versi kitab, tapi tentang eksistensi digital yang disembar rame-rame. Kita membangun bersama Tuhan yang baru, dunia yang berani. Gila sih, kalimat itu aja udah kayak manifesto umat modern. Kayak semacam deklarasi kalau kita semua udah punya agama baru. Agama internet. Sekarang coba lu bayangin, dunia kayak pasar besar yang isinya orang-orang nyembah algoritma, tapi nggak sadar mereka lagi nyembah. Semua berlomba jadi bagian dari sistem yang sebenarnya ngontrol mereka. Lucunya, kita nyebut ini kemajuan. Padahal kita lagi bareng-bareng bikin altar baru buat Tuhan digital.
Bangsat ya, ironi banget. Taman Eden dengan wifi dan kamera depan. Bejir, ini tuh punchline paling jenius sekaligus nyesek. Taman Eden, tempat yang katanya suci dan polos, sekarang punya sinyal full bar sama kamera depan HD. Artinya apa? Ya bahkan kesucian pun sekarang direkam, diposting, dinilai. Nggak ada lagi momen private, semua jadi bahan konsumsi. Malaikat pun sekarang bukan penjaga moral, tapi auditor data. Mereka mengukur dalam hitungan. Kayak admin langit yang ngecek insight tiap doa. Anjing, absurd banget, tapi relate parah. Kayak kita semua pengen kelihatan baik, tapi bukan karena pengen bener-bener jadi baik. Cuma biar performa moral kita bagus di mata publik. Dan parahnya, makin banyak yang nge-like kebaikan lu, makin valid lu ngerasa. Jadi kayak spiritualitas sudah berubah jadi KPI, Key Performance Indicator. Terus kalimat surga buka cabang kita semua pialang. Wah, ini tuh satir yang paling tajam. Bayangin aja, surga bukan tempat abadi lagi, tapi udah kayak franchise yang bisa lu beli lisensinya. Semua berlomba jadi pialang moral. Jualan kesalehan, jualan kebaikan, jualan empati. Asal bisa dimonetisasi, semua halal. Jancok, ini dunia apa? Pasar saham, pahala. Dan gue ngerasa di titik ini, si narasi itu bukan cuma ngomongin dunia digital, tapi juga tentang kehausan makna yang kita tutupin dengan gaya hidup serba instan. Dunia sekarang tuh emang berani, tapi keberanian yang gak aneh bro. Berani tampil, berani ngomong, tapi jarang berani jujur. Kita semua sibuk jadi versi terbaik buat orang lain, padahal kadang kita bahkan lupa siapa versi asli kita sendiri. Gue suka bagian kita membangun bersama. Kedengarannya positif kayak ajakan solidaritas, tapi kalau lu dalemin, itu juga bentuk kutukan kolektif. Kayak semua orang bersekongkol bangun sistem yang akhirnya ngurung mereka sendiri. Kayak bikin penjara rame-rame, tapi dicat estetik biar kelihatan nyaman. Anjir, ironinya tuh dalam banget. Kita nyiptain dunia yang kelihatannya bebas, padahal makin nyikat. Dunia yang berani, tapi isinya orang-orang takut gak relevan. Dan dari situlah lahir Tuhan yang baru. Bukan entitas gaib, tapi sistem yang kita rawat dan kita kasih kuasa. Tuhan ini gak butuh doa, tapi butuh data. Dan ibadahnya apa? Scroll, like, share, repeat. Bangsat, tuh kadang ngerasa geli tapi juga ngeri. Geli karena semuanya kayak parodi, tapi ngeri karena ini kenyataan. Kayak dunia udah beneran kebalik. Dulu orang nyari Tuhan buat dapat kedamaian. Sekarang orang nyari views buat dapat validasi. Dulu orang takut dosa, sekarang orang takut cancel. Dan kalau lu pikir-pikir, dunia yang berani ini tuh sebenarnya kayak simulasi surga. Semua kelihatan bahagia, semua kelihatan sukses, semua kelihatan damai. Tapi itu cuma filter bro. Di balik layar banyak yang ngerasa kosong, burn out, kehilangan arah. Tapi tetap aja besoknya posting lagi dengan caption motivasi. Ya gimana kalau lu berhenti, lu hilang dari radar. Dan gue ngerasa bagian ini tuh kayak nyindir sekaligus ngajak refleksi. Kita udah jadi pencipta sekaligus ciptaan di dunia baru yang kita bentuk bareng. Kita nyembah sistem yang kita bikin sendiri. Dan semakin kita berinovasi, semakin jauh kita dari yang dulu kita sebut manusia. Tapi karena semua ngalamin hal yang sama, gak ada yang berani jebut itu aneh. Jadi intinya ini tuh kayak fase pencerahan palsu. Kayak kita ngerasa bangga karena udah jadi umat dunia baru. Padahal sebenarnya kita cuma upgrade dari bentuk penyembahan lama ke versi modern yang lebih halus tapi lebih ngiket. Kita nyebutnya kemajuan, padahal itu kejatuhan. Versi glossy. Anjir, pas masuk ke bagian ini, gue langsung ngerasa kayak lagi di upacara sakral versi digital. Sekarang semua tidur tenang. Cek lagi besok pagi, keselamatan kita membangun bersama. Gila, itu kayak mantra modern, kayak doa malam versi kapitalis digital. Bukan lagi doa ke langit, tapi ke server. Kayak please Tuhan algoritma, semoga besok postingan gua naik engagementnya. Banjir, ngeri tapi lucu. Lu lihat gak gimana makna keselamatan sekarang udah berubah bentuk? Dulu keselamatan tuh soal jiwa, soal dosa, soal surga. Sekarang keselamatan tuh soal eksistensi online. Asal akun lo gak kena suspend, hidup lo masih aman. Lu bisa kehilangan arah, tapi jangan sampai kehilangan akses login. Karena begitu lu out dari jaringan, lu literally kayak mati sosial. Kita membangun bersama. Wah, ini tuh kalimat yang rada gila tapi dalam banget. Semua orang sekarang kayak kerja bakti, bikin dunia maya, tapi bukan buat kebaikan bersama.
buat nyiptain sistem yang bikin semua harus tampil sempurna. Kayak gotong royong versi kapitalis. Semua bantu bangun dunia yang makin kompetitif tapi tetap dibungkus vibes community, togetherness. Padahal isinya kompetisi brutal. Anjing, yoningnya dalam banget. Terus bagian Tuhan yang baru, dunia yang berani, muncul lagi kayak pengingat kalau kita semua udah sadar ini dunia buatan kita sendiri. Tapi kita tetap nyembah seolah itu real. Gue kebayang kayak upacara tiap pagi. Semua buka HP, update story, repost quote, doa digital massal buat eksistensi masing-masing. Ini tuh kayak agama global tanpa nama, tapi semua ikut. Gue ngebayangin malaikat pun sekarang sibuk ngurus cloud storage buat data amal kita. Bangsat, surga aja udah berbasis server, bro. Dan yang paling lucu, ada kalimat Taman Eden dengan wifi dan kamera depan. Ini kayak simbol kesempurnaan palsu. Dunia yang katanya ideal, tapi udah rusak dari awal. Dulu Adam sama Hawa cuma tergoda buah pengetahuan. Sekarang kita semua tergoda sinyal dan notifikasi. Bedanya, dulu ular cuma satu. Sekarang ular ada di tiap device dalam bentuk pop-up, ads, clickbait, dan FOMO. Jancuk, dosen modern emang bentuknya elegan banget. Malaikat yang hadir mengukur dalam hitungan. Itu juga satir parah sih. Malaikat nggak lagi catat amal pakai pena cahaya, tapi pakai spreadsheet dan algoritma. Bayangin ada rapat malaikat bahas siapa yang paling aktif berbuat baik, tapi engagementnya rendah. Absurd tapi realistis banget. Kayak gua ngerasa sekarang amal aja kudu punya estetik biar dilihat. Terus bagian kehidupan dibenahi arahan redaksi, kematian disiarkan di Instagram PV. Wah, ini puncak sindiran sosial, bro. Hidup sekarang tuh kayak hasil editan redaksi. Lu nggak bisa jujur total. Lu harus nulis diri lu biar bisa diterima. Semua harus sesuai tone brand pribadi. Bahkan kematian pun jadi content moment. Anjir. Lu sadar gak? Sekarang kalau ada orang meninggal, postingan RIP aja bisa trending. Semua ikut berduka, tapi setengahnya cuma formalitas digital. Kesedihan pun dikurasi. Gila gak tuh? Kayak kita tuh udah kehilangan makna asli dari hidup sama mati. Semua diatur biar kelihatan rapi, padahal dibaliknya kaos. Nyanyian pujian udah termatrikulasi. Ibadah pun sekarang bisa diukur kayak attendance. Kayak kalau lu nggak aktif, lu dikira kurang beriman. Dan sangkakala seindah bunyi notifikasi. Gua ngakak tapi juga pengen nangis. Bayangin hari kiamat datang, tapi bukan lewat gumuruh patir, melainkan notif berbunyi. The end is coming. Click here for more. Bangsat, ini tuh realitas yang udah kebalik, tapi kita anggap biasa. Dunia yang diciptain dari rasa takut ketinggalan dan dikuasai sama ilusi kebersamaan. Kita membangun bersama katanya, tapi sebenarnya kita semua lagi saling monitor, saling ngukur, saling adu makna. Keselamatan sekarang tuh bukan lagi hasil perjalanan spiritual, tapi hasil optimasi algoritma. Gue kadang mikir, apa kita ini masih manusia atau udah jadi semacam user entity yang hidupnya cuma buat ngasih data dan validasi satu sama lain? Dan yang paling ironis, semua orang ngerasa berjuang buat hal besar, padahal kita cuma bantu sistem jadi makin kuat. Tapi ya gitu, semua tetap lanjut. Karena kalau berhenti, lu hilang, lu jadi ghost digital. Dan itu lebih menakutkan daripada mati. Jadi ya ini tuh semacam transisi dari kesadaran palsu ke realisasi pahit bahwa keselamatan bersama yang kita bangun ini sebenarnya bukan keselamatan beneran. Ini cuma simulasi rasa aman di dunia yang makin gak karuan. Kita nyebutnya kolaborasi, tapi sebenarnya itu persekongkolan alus untuk bikin semua orang sibuk ngejar validasi tanpa sadar udah ngerain kendali. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan. Anjir, pas denger bagian ini pertama kali, gua langsung kayak kejedot realita. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan. Kayak doa paling modern yang pernah ada, bro. Dulu orang berdoa biar rohnya kekal di surga. Sekarang rohnya pengen kekal di server. Bangsat, ini gila sih.
tapi juga indah dalam cara yang aneh. Lu sadar nggak? Sekarang kekekalan tuh udah nggak mistis lagi. Kekekalan tuh sekarang bisa dihitung, disimpan, di-backup. Semua orang pengen ninggalin jejak. Postingan, story, tweet, vlog. Biar kalaupun badannya mati, digital footprint-nya tetap hidup. Kayak, please, jangan hapus gua dari jaringan. Jangan, ini tuh sedih tapi juga jujur banget. Kita udah nggak takut mati secara fisik, kita takut dilupain. Tidak diretas oleh umat luar jaringan. Wah, ini tuh kayak doa perlindungan versi abad 21. Dulu orang minta dijauhin dari setan, sekarang minta dijauhin dari hacker. Tapi di balik itu ada makna dalam banget. Kayak kita udah nganggep jiwa itu data, dan surga tuh cloud storage. Kita berdoa biar file diri kita nggak korup, nggak kena bug, nggak dihapus sistem. Bejir, hidup modern tuh kayak sistem operasi yang crashnya pelan-pelan. Dan yang gua bayangin sih, nanti kalau manusia udah mati, tapi datanya masih nyebar di internet, apakah itu berarti dia masih ada? Anjir, kalau kayak gitu kematian udah kehilangan maknanya. Kayak lu bisa mati tapi akun lu masih aktif. Orang masih bisa lihat story lu, baca chat lama lu, dengar suara lu di video, jiwa digital lu masih beredar. Kekal tapi kosong, hidup tapi udah nggak ada. Kayak bayangan yang ditinggalin lampu yang udah padam. Dan yang serem di dunia digital ini tuh nggak pernah bener-bener hapus. Sekali lu masuk ke jaringan, lu jadi bagian dari memori global yang nggak bisa lu kontrol. Lu bisa berdoa, semoga rohku kekal dalam hitungan. Tapi lu nggak pernah tahu siapa yang ngitung, siapa yang punya datanya, siapa yang bisa akses. Itu tuh kayak doa yang dilempar ke langit, tapi langitnya udah jadi server perusahaan teknologi. Anjir, puitis tapi ngeri banget. Gue kadang mikir, mungkin ini cara manusia ngelawan kefanaan. Kita semua sadar bakal mati, tapi kita pengen ninggalin sesuatu, walau cuma jejak digital. Kita bikin persona online, kita rawat kayak bayi, biar tetap hidup setelah kita nggak ada. Tapi ironinya, persona itu bukan kita lagi. Itu cuma versi editan, versi yang udah disesuaikan sama selera publik. Jadi saat ruh kita kekal dalam hitungan, yang kekal tuh bukan diri kita yang asli, tapi bayangan yang disetujui dunia. Bangsat, dalam banget ini mah. Terus yang bagian tidak diretas oleh umat luar jaringan, itu juga bisa jadi metafora. Kayak doa buat tetap murni di tengah dunia yang penuh dengan gangguan. Kita semua pengen jiwa kita tetap aman, nggak diretas oleh opini orang, sama tekanan sosial, sama algoritma yang ngatur cara kita mikir. Tapi realitanya, tiap hari kita kebobolan, tiap kali scroll, kita kehilangan sepotong diri. Dan lama-lama, lu bukan lagi diri lo, tapi versi hasil algoritma. Lu itu kayak hasil coding dari semua yang lu klik. Janjo, hidup modern tuh benar-benar kayak sistem operasi yang crashnya pelan-pelan. Dan yang paling aneh, di tengah semua kekacauan itu, kita tetap nyari makna. Kita tetap nyebut nama Tuhan yang baru. Kita tetap berdoa dalam format yang udah dikonversi jadi data. Kita doa lewat caption, lewat lagu, lewat status. Dan lucunya, semua doa itu tersimpan di cloud, kayak langit versi digital. Bayangin ya, dulu surga tuh tempat jiwa berkumpul setelah mati. Sekarang surga tuh kayak folder archive di internet, tempat semua kenangan, semua kata, semua gambar disimpan, tapi jarang banget dibuka. Semoga ruko kekal katanya, tapi kekal di mana? Di memori siapa? Di algoritmanya siapa? Itu pertanyaan eksistensial yang bahkan filsafat klasik nggak bisa jawab. Dan ya kalau gua jujur, ini bagian ini tuh kayak napas terakhir dunia yang udah kebanyakan notifikasi. Doa terakhir manusia yang nyadar kalau dirinya udah jadi data. Mungkin ini bukan tentang pesimisme tapi penerimaan. Bahwa kita nggak akan pernah balik ke zaman polos lagi. Kita udah terlalu dalam di dunia digital ini. Tapi kita masih berusaha. Masih pengen punya makna walau bentuknya udah beda. Anjir, sedih tapi keren sih. Jadi ya ini tuh kayak semacam doa postmodern. Doa yang sadar diri, bukan doa minta surga, tapi doa biar eksistensi kita nggak hilang dari jaringan. Lucunya, doa ini juga mengandung harapan kecil.
Semoga di tengah dunia yang udah kayak Matrix ini masih ada roh yang benar-benar hidup, nggak cuma file, nggak cuma statistik, tapi jiwa yang beneran ngerti makna. Anjir, nyampe juga di ujung perjalanan ini. Gua ngerasa kayak abis naik wahana roller coaster yang muter balik ke titik awal, tapi kepala lu udah nggak sama. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan. Diulang berkali-kali, kayak mantra, kayak pengingat, kayak doa yang nggak capek-capek dikirim ke langit data. Dan di situ gue sadar dunia ini tuh udah berubah total. Kita nggak lagi hidup buat nunggu akhirat, tapi buat nge-maintain akun di dunia yang terus hidup bahkan setelah kita mati. Bangsat, lucu juga sih. Dulu orang takut kiamat, sekarang orang takut akunnya kehapus. Dan kalimat terakhir itu tidak diretas oleh umat luar jaringan, tuh kayak doa penutup umat digital. Kayak tolong jangan ganggu dunia kami yang udah kami bangun sendiri, walau absurd, walau fana. Dunia yang berani, beder. Gua ngakak tapi juga salut. Berani di sini bukan berani ngelawan, tapi berani ngaku kalau kita udah kalah. Kalah dari sistem yang kita bikin, kalah dari kebiasaan yang kita rawat, kalah dari keinginan buat kelihatan hidup. Tapi di sisi lain ada keberanian baru, keberanian buat ngaku kalau kita sebelumnya capek, tapi masih pengen eksis. Gua ngerasa dunia sekarang tuh kayak teater besar. Semua orang main perang, semua nyanyiin lagu yang sama, tapi tiap orang punya alasan masing-masing kenapa mereka tetap nyanyi. Mungkin karena takut sepi, mungkin karena pengen diingat, mungkin karena cuma pengen ngerasa berarti walau sebentar. Anjing, manusia tuh emang makhluk paling jujur justru pas lagi pura-pura. Taman Eden dengan wifi dan kamera depan. Kalimat ini kebawa terus sampai akhir, kayak simbol paradoks yang gak bakal kelar-kelar. Surga yang dulu katanya tenang, sekarang jadi tempat rame yang sinyalnya kenceng, penuh orang update story. Tapi di balik layar semua diem. Surga versi sekarang tuh bukan tempat damai, tapi tempat di mana semua kelihatan bahagia, biar gak ditanya kenapa. Jancuk, ngenes tapi ya, begitulah. Dan di bagian akhir lagu, doa itu terus diulang, kayak ritual digital buat menenangkan diri sendiri. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan. Kalimat itu tuh kayak semacam penerimaan, bukan lagi perlawanan, tapi semacam bisikan, kayak ya udah deh, kalau memang dunia kayak gini gue ikutin aja, tapi tolong jangan hapus gue dari data ya. Lucunya, di titik ini gue ngerasa tenang, kayak mungkin emang ini bentuk baru dari spiritualitas modern. Nggak lagi nyari Tuhan di langit, tapi nyari kedamaian di antara sinyal, server, dan scroll yang gak ada ujungnya. Gak lagi soal surga neraka, tapi soal storage penuh atau masih cukup buat nyimpen memori baru. Konyol sih, tapi jujur, ini real banget. Dan mungkin Tuhan yang baru itu bukan makhluk, tapi sistem yang hidup karena kita percaya. Selama kita ngasih waktu, perhatian, dan energi ke situ, dia hidup. Begitu kita berhenti, dia mati. Anjir. Jadi sebenarnya yang berkuasa itu kita, tapi kita lupa. Kita yang menciptakan Tuhan baru itu, tapi lama-lama malah nyembah dia. Kayak main cermin, lu ngaca terus sampai gak tahu mana bayangan, mana diri lu sendiri. Gue juga ngerasa bagian terakhir ini tuh kayak refleksi tentang kontrol. Kita semua pengen ngontrol citra, nasib, masa depan, tapi makin pengen ngontrol, makin gak terkendali. Dan akhirnya kita cuma bisa doa dengan format paling manusiawi. Pengakuan bahwa kita gak sekuat yang kita kira. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan. Itu doa. Tapi juga permintaan maaf. Kayak kita minta ampun ke semesta karena terlalu sibuk jadi Tuhan kecil di dunia maya. Bangsat, jujur aja bagian ini bikin gua mikir lama. Kayak semua hal di dunia modern ini tuh sebenarnya upaya manusia buat kabur dari rasa takutnya sendiri. Takut mati, takut hilang, takut gak diingat. Tapi justru karena itu kita malah nyiptain dunia yang gak pernah berhenti nginget kita. Walau dengan cara yang dingin dan mekanis. Dan ya, di akhirnya semua balik lagi ke kalimat itu. Kita membangun bersama. Dunia yang berani, Tuhan yang baru. Gua ngerasa itu bukan cuma sindiran, tapi juga semacam pengakuan jujur kalau kita semua bagian dari ini. Mau nggak mau. Dan mungkin berani di sini bukan soal ngelawan sistem, tapi berani buat ngekat kenyataan tanpa kabur. Berani buat sadar kalau dunia udah absurd, tapi masih bisa lu cintain. Jadi ya, ini tuh tenang tapi dalam banget. Kayak titik di akhir kalimat panjang tentang manusia modern yang terlalu digital buat disebut fana, tapi terlalu rapuh buat disebut kekal. Dan dari semua absurditas ini, ada satu hal yang masih tersisa. Harapan kecil bahwa meskipun dunia ini dibangun dari angka dan sinyal,
Tapi masih ada ruh yang beneran hidup di baliknya, yang masih bisa ngerasain, masih bisa nyesek, masih bisa bilang, anjir, hidup ini emang bangsat, tapi gue masih di sini. Oke bro, jadi intinya, hidup tuh emang nggak selalu bisa dijelasin pakai logika. Tapi ya dijalanin aja. Kadang lo jatuh, kadang lo ketawa. Tapi itu semua bagian dari perjalanan yang bikin lo jadi lo. Kalau lo suka video ini, jangan lupa tinggalin like, share ke teman lo yang lagi butuh denger ini, dan subscribe biar gak ketinggalan obrolan absurd kita.